Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat video setup TV plus soundbar dari Sony teman-teman ya. Yang kita akan gunakan di sini yaitu TV dari Sony dengan tipe KD55X75K dan soundbar Sony di seri HTS 100F teman-teman ya. Dan seperti biasa untuk video setup nanti kita akan menjelaskan masing-masing dari item yang akan kita istilahnya konekkan ya, baik dari TV maupun dari soundbar. Nah, di sini juga kita akan mereview sedikit ya dari masing-masing item yang akan kita jelaskan. Dan di akhir video nanti kita akan membuatkan video tes suara ya ketika TV ini akan dipasangkan dengan soundbar Sony di seri HTS 100F ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya, ini dia kedua visinya, baik dari TV dengan seri KD55X75K dan soundbar Sony di seri HTS 100F ya. Jadi kita mulai dari soundbarnya dulu. Di sini ini merupakan soundbar tanpa subwoofer ya. Perlu saya ingatkan lagi, ini merupakan soundbar tanpa subwoofer, alias dia mono ya. Jadi cuma satu ini aja. Ketika kalian mau membeli soundbar ini, kalian hanya mendapatkan satu item, yaitu cuma di senternya saja. Dari tampilan di sini kita bisa lihat ini dia tampilannya. Untuk kualitas bahan di bagian atasnya dia menggunakan seperti bahan plastik, tapi ada motif kulit jeruk ya di bagian atasnya. Untuk bagian depan di sini untuk penutupnya dia menggunakan metal, ini full ya. Kita lihat tampilannya cukup oke juga dan kokoh ya. Dengan harga nanti kita spill juga harga di akhir video teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ini dia tampilan soundbarnya dari segi fisik. Dan untuk bagian belakangnya di sini kita bisa lihat ini dia ada portnya teman-teman ya. Yang pertama itu ada colokan untuk HDMI, ARC ya, ada USB juga. Dan di sini ada optikal ya, tidak kelihatan yang jelas. Ini ada HDMI, ada optikal, dan ada USB. Soundbar ini juga bisa kalian gantung di tembok ya, alias di bracket. Ini dia untuk lubang skrupnya, ada dua di bagian kiri dan di bagian kanan. Dan di bagian tengahnya ini kosong ya, kita bisa lihat. Untuk kabel powernya sendiri dia sudah plug and play, jadi kalian bisa gantung itu istilahnya lepas dan pasang ya, dan rusak pun kalian gampang mengganti kabel powernya. Dari segi fitur soundbar ini untuk settingannya dia tidak memiliki layar di bagian depannya, dia hanya terdapat lampu saja di sini dan penjelasnya di sini ya. Di sini dia ada tulisan TV, ini ada untuk Bluetooth dan ada untuk USB. Settingannya semua di sini, dia ada tombol power, ada functionnya, bisa kalian ubah semua di sini. Dia akan tergeser otomatis seperti ini. Ini untuk Bluetooth, dan untuk pairing Bluetooth kalian tinggal tekan langsung, dia akan auto. Dan untuk pairing pun kalian tinggal tekan 3 detik ya. Jika dia udah kedip-kedip, dia sudah pairing secara otomatis artinya. Oke. Untuk volume di sini dia maksimum volumenya itu di 100 ya. Dan tidak terdapat nomor, jadi kalau dia sudah full di sini, 3 ini nyala lampu indikatornya, dia sudah full artinya. Oke, itu dia untuk penjelasannya. Dari segi fitur, sini sudah banyak dijelaskan ya. Untuk power suara dari soundbar ini dia 120 watt ya, itu bukan listrik ya, ini merupakan power suara. Di sini untuk fiturnya ada HDMI, ARC, ada Bluetooth, USB untuk inputnya. Dan untuk teknologinya dia sudah menggunakan immersive surround sound ya. Jadi pengertiannya kita bisa lihat ini dia penjelasannya. Oke, dan di sini juga di POP sudah dijelaskan tipe soundbarnya dengan HTS 100F, perfectly designed for entertainment. Dan dia merupakan soundbar 2.0 channel yang sudah support dengan S4 surround ya, dengan power 120 watt dan dilengkapi dengan bass reflex teknologi. Ini kita bisa lihat lagi inputannya. Optikal juga dia udah dapat langsung ya. Jadi ketika kalian membeli soundbar ini, kalian akan mendapatkan optikal langsung di kemasan soundbar ini. Oke, dan untuk garansi dari soundbar ini kurang lebih garansinya setahun, serta untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan remote-nya dari soundbar Sony dengan seri HTS 100F. Di sini kita bisa lihat ada tombol power, ada input, dan di sini untuk settingan suaranya ada auto sound, standar, cinema, music, voice, dan night. Di sini untuk volume masternya, di sini juga ada untuk settingan untuk bassnya ya, kencang bassnya, dimmer, menu, enter, dan tentunya masih banyak lagi.
Dan untuk tampilannya kotak seperti ini, jadi otomatis kalian bisa berdirikan seperti ini di meja ya. Oke, itu dia untuk soundbarnya. Dan sekarang kita lanjut ke review TV-nya ya. Sip, terus saja kita mulai. Oke, untuk TV-nya sendiri di sini kita menggunakan Sony dengan seri 55 inch dengan tipe HD 55X 75K. Ini merupakan seri tahun keluaran di 2022 ya. Sementara belum ada penggantinya, mungkin seri L akan masuk pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini ya. Nanti kita akan review juga. Di sini kita bisa lihat untuk resolusi dari TV Sony dengan seri HD 55X 75K ini, dia sudah menggunakan resolusi 4K SDR ya, dilengkapi dengan panel yang sudah support dengan hard panel, serta untuk jenis panelnya masih menggunakan direct LED. Kita bisa lihat dari refresh rate TV ini dia masih menggunakan 60 Hz untuk pergerakan gambarnya, tapi dia dibantu juga oleh Motion Flow XR ya 200, jadi bisa software itu menerima sampai 200 gambar per detik ya. Nah, dibantu software lah istilah. Di sini untuk framenya sendiri dia masih menggunakan frame di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri dan sisi kanannya. Untuk fitur di sini kita bisa lihat ya, untuk seri X75K ini ready dari ukuran 55 inch, 65 inch, 50 dan 43 inch. Dan untuk prosesor dia sudah menggunakan X1 prosesor 4K, dilengkapi dengan color picture yang bernama 4K X Reality Pro, dilengkapi dengan Motion Flow XR 200, serta untuk speakernya dia sudah menggunakan Clear Pace ya, Clear Pace More Natural Sound. Untuk OS dia sudah menggunakan Google TV dan ada jaminan dari Sony yang bernama X Protection Pro ya, mulai dari perlindungan dari debu, petir, listrik naik turun, dan udara lembab. Nah ini sangat penting ya untuk menjamin keawetan TV. Oke, itu untuk TV-nya. Dan di sini kita bisa lihat untuk tampilan kakinya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu banyak ya. Ada tombol power di bagian bawahnya. Dan untuk tampilan belakang dari TV ini kurang lebih seperti ini. Ini ya, bahan belakangnya sendiri dari TV ini juga lumayan bagus, berbahankan plastik ya, tapi cukup kuat juga plastik, dan terdapat ventilasi di sepanjang TV-nya untuk menjamin TV-nya tidak terlalu gampang overheat. Bisa kalian mounting bracket ya, atau digantung di tembok. Ini contoh bracketnya, bisa kalian gunakan. Dan di sini untuk portnya pun juga lumayan lengkap. Ada 2 slot USB, ada 3 slot untuk HDMI, dan support juga HDMI ARC. Coba nyalakan lampunya. Nah ini ya. Ada untuk headphone jack, ada untuk antena. TV ini juga sudah support dengan siaran digital. Kabel RCA juga masih ada, LAN dan optical pun juga masih ready. Oke, itu tuh bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian tampilan menu dari Google TV Sony ini. Oke, di tampilan Google-nya tidak ada perubahan sama sekali. Tampilannya masih sama seperti Google TV pada umumnya. Di sini ada untuk demo, ada video.com untuk aplikasinya juga lumayan lengkap. TikTok pun ada ya, kita bisa lihat di sini. Dan tentunya banyak aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Di sini juga ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, TV, Apple TV, dan tentunya masih banyak lagi di sini bisa kalian cari. Oke, saya tidak spesifikkan karena sudah sering banget saya mereview TV ini, dan tentunya kalian ingin menambahkan aplikasi, kalian tinggal geser ke aplikasi dan tinggal ketik aplikasi apa saja yang ingin kalian gunakan. Oke, itu untuk TV-nya. Kita bisa lihat aplikasi sudah saya jelaskan, dan sekarang kita langsung saja tes untuk kualitas gambar dan tes untuk langsung ya kualitas speaker ketika TV ini kita sambungkan ke speaker Sony atau soundbar Sony di seri HTS 100F ini. Sip, langsung saja kita mulai. Jadi kita langsung saja coba ya untuk pengetesan suara dan gambar dari TV Sony ketika disambungkan dengan soundbarnya. Kalian bisa nilai sendiri ya, kita menggunakan demo dari Sony agar tidak terkena copyright ya. Ini tentunya kalian bisa nilai sendiri.
Oke teman-teman, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan gambar dan suara ya ketika kita setup TV Sony ini dengan soundbar Sony di seri TV-nya KD55X75 dan soundbarnya dengan seri HTS 100F. Dan terakhir sekarang kita akan spill juga untuk harganya ya. Yang pertama di sini untuk TV Sony dengan seri KD55X75K, harga promonya di kisaran 7.699.000 ya. Itu sudah include dengan cashback 1 juta. Oke, itu tuh harga TV-nya. Dan untuk harga soundbar dari Sony dengan seri HTS 100F, harganya di kisaran 1.628.000. Itu juga sudah include dengan cashback 100.000 ya, spesial untuk bulan ini. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini dan mengenai setup TV Sony dan soundbar Sony. Untuk kalian juga jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.